Ibu-ibu yang jawab salam saya doain mudah-mudahan pulang dari sini bisa berangkat umroh, bisa berangkat haji, bisa tawaf keliling Ka'bah, ngajak yang ceramah. Amin ya rabbal. Enak ke bangku nih, rampok. Yang depan ibu-ibu ada yang bapak jawabannya kayak marahan. Ini ada isinya dikit Pak. Pak Pusat. Kalau kamera kita masuk kamera biar ada gantengan dikit. Enggak ada. Biasanya ini masih sakit. Sudah sekarang kita musik ini ya. Bok. Ya, kita lagi putar lagi. Ini namanya penceramah itu. Kelihatan ya, gampang kita kelihatan kok. Ayo maju. Sebelum mulai acara, sebelum ngomong maju dulu, maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang udah malam, udah kemalaman, gak jawab salam, saya doain bangun gak bisa kentut ya Bu ya. Iya, udah malam kita bisa ngapain lagi. Bismillah, alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaih bil iznihi wa qad nadana labbaika ya man dalana wa hadana. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Orang yang paling pelit di dunia disebut nama Nabi mulutnya makmur. Membaca sholawat saya doain benar-benar dipanggil ke kota suci Mekah. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil muhtaramin segenap para alim ulama, para asatidz, para hujat, para tokoh masyarakat, para dewan guru yang hadir di tengah-tengah kita, para panitia DKM Masjid apa nih? Musola apa? Musola Nurul Jannah. Ini musola kayak masjid ini. Mudah-mudahan tahun depan jadi masjid, amin. Luas banget soalnya. Seluruh DKM Musola Nurul Jannah PT. Nah ini ya. Ini pendaftaran pernyataan. Guru kita yang mulia yang hadir di tengah-tengah kita, Al-Mukarram Bapak Ustadz Yusuf Jailani SAG MSI, kita doain panjang umur, sehat walafiat. Guru kita Al-Mukarram Ustadz Imam Syafi'i, guru kita Ustadz Imam Ahmad Soirin, guru kita Ustadz Supardi, guru kita Ustadz Herianto, guru kita Ustadz Kasapul Hamdi SPDI, guru kita Ustadz Haji Ahmad Baidawi, guru kita Ustadz Saiful Anwar, Ustadz Haji Jainuri, guru-guru kita yang hadir di tengah-tengah kita juga, tokoh masyarakat kita, Ketua RW 40 Ibu. Banyak amat ini ya. Ketua RW 40 segria asri bahagia, mudah-mudahan bahagianya di dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal. Bapak RW kita yang namanya nggak ada tulisannya, yaitu Bapak RW Selamat, ya betul. Bapak Ketua RW, Bapak Selamat, mudah-mudahan warganya semua selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal. Ketua DKM Musola Nurul Jannah, yaitu nggak ada juga tulisannya.
Ya begini nih, Ketua DKM Segria Asri Bahagia, seluruh segenap para panitia, ibu-ibu, bapak-bapak, para tokoh-tokoh masyarakat, berbagai macam tokoh, baik tokoh kelontong maupun tokoh listrik, semuanya yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu. Mudah-mudahan kita yang hadir dari mulai habis Isya sampai jam 12 kurang 5 menit, benar ya? Oh, salah nih, jam saya ngaco kali ya. Sampai malam ini mudah-mudahan semua kita nggak lepas kita dari duduk kita, dari rumah kita bawa dosa. Malam hari ini dosa kita diampuni oleh Allah. Dari rumah kita bawa hajat, malam hari ini Allah angkat hajat kita. Dari rumah kita bawa doa, malam hari ini Allah kabul dan ijabah doa-doa kita. Amin ya Rabbal. Permohonan maaf kalau memang rada telat datangnya, dan mohon maaf juga kalau pakai bangku rada kurang sopan karena memang kondisi lagi sangat luar biasa. Tadi di daerah Sultan Agung hampir mau pingsan, benar-benar udah keliangan gara-gara ngelihat janda ketawa ngikik. Ya Allah, luar biasa ya, gara-gara kondisi. Namun alhamdulillah bisa silaturahim di musola ini dengan wasilah Menteri Perhubungan utusan Bapak Presiden Republik Indonesia. Ada menteri sini Bu, Menteri Perhubungan yang hubungin saya, alhamdulillah, dan wasilah daripada guru saya Ustadz Sahroni dari Cibitung, saya bisa ada di tengah-tengah ini. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Ini malam lagi ngapain sih Bu? Bu, Maulid. Maulid itu apa sih Bu? Bapak-bapak nih, bapak-bapak ya, yang jauh banget nih, kayak kita marahan tiada dusta di antara kita Pak. Pak, Maulid itu apa sih Pak? Maulid hari kelahiran. Ini dibukanya, datang, tolong dibukain ini. Ya, ini dibukain. Ya, nah bukain. Ditiup dikit dia bisa terbang. Kita malam hari ini mengucapkan rasa syukur kepada Allah bahwa kita dijadikan umat Nabi Muhammad. Ini salah satu rasa syukur kita kepada Allah yang dianjurkan sama Allah, yang diperintahkan sama Allah sesuai dengan sabdanya, sesuai dengan firman-Nya Allah di dalam Al-Quran. Qul bifadlillahi wa birahmati fabidzalika falyafrahu. Rahmat yang paling besar, nikmat yang paling besar yang ada di tengah-tengah kehidupan kita adalah nikmat kita dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad. Bu, ini kita ada ngaji dulu Bu, ntar baru kita ketawa-tawa Ibu ya. Karena kita males Bu kalau lagi acara maulid ada penceramah yang ngomongin bini dicekek lalu dibanting. Tawa aja lu. Tahu siapa? Iya. Penceramah cerita Nabi kagak, ceritanya dibanting mulu bini. Wah, gudeg amat. Ya, ya. Rela beli kuota ya. Oh, buat nonton beritanya ya. Sekarang gedek sendiri Bu ya. Apa lagi begitu dimaafin. Ini gedek. Jadi ngomongin itu. Kita ngomongin dalil-dalil dan sejarah peringatan Maulid yang banyak berkeliaran di tengah-tengah kita. Orang cinta Nabi selalu pakai dalil. Orang cinta Rasulullah selalu pakai dalil. Ini orang-orang grupnya Abu Jahal, jangan disalahin. Kalau grupnya para sahabat Khulafa'i Rasyidin nggak pakai dalil, sami'na wa ata'na, dengar sampai taat. Kalau ada orang yang bilang Maulid dalilnya apa?
ini sama aja mengatakan, Muhammad, kalau engkau seorang nabi, mana buktinya? Dan begitu. Allah udah perintahin kita buat ngikutin nabi kalau kita pengen dicintain Allah. Kalau kita pengen ngikutin nabi, kita harus kenal dulu nabinya. Pok, cinta nggak sama laki? Sama suami? Lope-lope ya. Tapi kalau empok nggak kenal suami empok, cinta apa enggak? Maka tak kenal maka tak cinta, tak cinta maka tak sayang, tak kenal maka tak cinta maka tak sayang. Cinta dulu baru sayang. Kita mau kenalan sama bini kita, Bang. Kalau kita mau cinta sama bini kita, kenalan dulu, Bang. Jangan kayak beli kucing dalam karung. Wah, jangan beli kucing dalam karung, kenal kagak langsung pengen dilamar. Ya Allah, nggak taunya kupingnya 3. Wah, habis ditutupin kayak karung. Ya, Bang ya, kita harus tahu dulu, Bang. Wah, jangan main asal-asal aja, Bang. Begitu juga, Boy, ya. Boy, jangan menang gantengnya doang, Boy. Kalau punya laki ganteng galak, buat apaan tuh ya? Ya. Iya, abang juga begitu, Bang. Kalau nyari bini, jangan mentang-mentang bini cakep doang, Bang. Bini cakep, Bang. Kalau orang-orang boleh tukerin sama ojek. Ya benar-benar ini, Bang. Kita mau ngaji, duduk di musola, diteleponin. Dari mana sih? Baru sembahyang Isya, tapi ditanya. Ya, Bang ya? Ada yang begitu? Mana orangnya? Ya kayak juga nih. Laki curigaan mulu, WhatsApp laki dibaca-baca, handphone laki begitu dibuka-buka, dompet laki lagi mandi, dompetnya begitu dibuka-buka. Ada yang begitu? Nggak ada di sini mah, soalnya orang mandi. Ini kalau kita cinta sama Nabi, kita kenalin dulu siapa Nabi kita. Nabi kita diutus dalam dunia ini sebagai rahmat untuk sekalian alam, rahmat, nikmat. Nabi Musa selalu berdoa, ya Allah, jadikan saya umat Muhammad. Nabi Musa selalu berdoa, bahkan di dalam satu riwayat, di dalam satu kisah Nabi Allah Adam. Kenal gak, Bang? Nabi Allah Adam, Bang? Bang, Nabi Adam kenal gak Nabi Adam? Di mana? Orang mana? Orang Babelan? Hah? Orang mana sih? Orang Arab. Enggak apa-apa, daripada dia ngaji sama bonge. Udah bagus. Nabi Adam kenal Nabi Adam, Pok? Pok? Nabi Adam kenal gak? Gimana kenalnya? Emang udah kenalan? Nggak kenal, Pok? Nah, sini. Ini Ustadz bagi duit sini. Sini sayang. Yang berani maju Ustaz bagi duit 50.000. Nah ya udah guling-gulingan aja nggak apa-apa. Entar Ustaz kasih duit 500.000. Guling-gulingan sampai kotor. Nabi Adam alaihi salam, kakek moyangnya manusia. Nabi Adam alaihi salam adalah kakek moyangnya Nabi Muhammad secara zahir, secara jasad. Kakek moyang kita adalah Nabi Allah Adam alaihissalam. Tapi secara hakiki, secara mutlak, secara nur, secara ruh, Nabi Adam adalah anak cucunya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Muhammad kakeknya Nabi Adam, kakek moyangnya Nabi Adam, kakek moyang kita nurnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi. Karena percikan nur di dalam kitab Sirul Asrar karangan Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, karena percikan nur Nabi Muhammad dari nurnya Allah, terjadilah surga, terjadilah neraka, terjadilah yang namanya malaikat, terjadi iblis, terjadi manusia, terjadi kita orang apa di kampung Babelan, namanya perumahan apa ini, Bu? Geria bahagia ya. Geria asri bahagia. Nggak ada kita kalau kagak ada rahmatnya Nabi Muhammad. Jadi kita ngadain maulid, ngeluarin duit, tadi habis tanggokan dapat 1 juta. Ini dan bersyukur sama Allah, kita dijadiin umat Nabi Muhammad, selesai. Kita bahas lagi nih.
Jadi kita biar tak kenal maka tak sayang. Jadi kalau ada orang yang mau nanya-nanya dalil maulid, pusing kita ngadepinnya. Kenapa? Cintanya Nabi sama kita nggak pakai dalil. Ntar di neraka, kita udah pada masuk neraka nih. Naudzubillah. Kita takut kok. Masuk neraka. Masuk neraka. Masuk neraka. Masuk neraka. Masuk neraka. Saya pengen tanya sama Pak, masuk neraka enak apa enggak? Mau nggak masuk neraka? Nggak mau Bang. Cuman dia jawab jujur Bang ya. Nggak mau kan masuk neraka? Nggak mau. Saya pengen tanya, impor sini, istri-istri sini, istri-istri soleha, apa enggak nih, apa ahli neraka nih? Saya pengen tanya, banyak kan diomelin bini, apa banyak yang diomelin laki, apa ngomelin laki? Neraka. Neraka nanti nangis ketika lihat neraka. Ada perempuan dijambak, rambutnya putus, kepalanya sambungin lagi, dijambak, lidahnya ditarik. Neraka. Berani apa enggak? Takut apa enggak? Serem apa enggak? Saya pengen tanya, jawab yang jujur ya. Kalau takut neraka, saya pengen tanya, takutan sama neraka apa sama suami? Ya jujur nih Bang, berarti lakinya ada yang ngaji nih. Seringan ngomelin suami apa ngomelin suami? Nggak jujur, males lah. Ini kita kalau nggak jujur, saya malas, tiada dusta di antara kita ya. Bang, jujur jawab ya Bang ya. Suaranya kencang Bang, jangan takut ada bininya Bang, kita tutup mulut kita. Gitu Bang ya. Sering diomelin bini apa ngomelin bini Bang? Saya bingung nanggapin ini. Sering ngomelin bini apa diomelin bini? Nggak jujur, nggak sama jawabannya nih mah. Bang, saya pengen tanya nih ya, jawab yang jujur. Bertahan di masjid apa di rumah? Nggak jujur juga. Kita takut neraka, tapi kita nggak ngikutin Nabi Muhammad, nggak taat sama suami. Ini sama. Biar kita kata kita sholat dari subuh ketemu subuh lagi, nungging nggak bangun-bangun, nggak terima. Kita jikir, tasbih kita kayak segede pohon kelapa. Empok-empok, tasbihnya segede pohon kelapa, ditaruh di leher, ditarik lagi berat. Subhanallah. Nangis. Apa mau dapat duit jatah? Sholatnya rajin, puasanya rajin, ibadahnya rajin, tapi nggak ngikutin Nabi, nggak taat sama suami, neraka jaminannya. Neraka serem. Nggak ada neraka, nggak ada surga kalau nggak ada Nabi Muhammad. Jadi kita ngadain maulid, kita bersyukur sama Allah bahwa kita diciptakan sebagai umat Nabi Muhammad. Cerita lagi Nabi Adam nih. Nabi Adam ketika disuruh berangkat keliling-keliling surga, Adam kata Allah, ya Rob, lu udah jadi di luar ini. Ya terus bagaimana ya Rob? Sekarang lu keliling-keliling dah surga, serang lu nikmatin dah. Ya, lu pokoknya lu nikmatin tuh. Ya, man sendiri ya Rob. Ya, takut sama gua jadiin ntar ada janda sebelah, enggak ada. Sendiri ya, bete juga sendiri. Gua coba bang, bini lagi pulang kampung, kita di rumah sendiri. Gua coba ngapain bang? Gak enak bang. Ketika keliling-keliling dia heran, Nabi Allah Adam melihat satu tulisan nama yang berdampingan dengan nama Allah, selalu bertanya-tanya, La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Ini ada nama Nabi Muhammad. Kita baca sholawat, ada nama Allah, ada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina. Allah dulu disebut, baru Nabi Muhammad. Ini namanya mulia. Nabi Adam makin heran dan makin bingung. Ini siapa? Apakah ada lagi ciptaan setelah aku ya Rob? Apakah ada lagi?
yang kau ciptakan setelah aku dari bangsa manusia atau bangsa yang lainnya? Bingung Nabi Adam. Akhirnya dikasih tahu, itu nama adalah kekasihku wahai Adam. Kalau itu nama kekasihmu, makhlukmu yang mulia, kasih tahu modelnya model gimana. Apa ada IG-nya? Ada. Ya Rob, Facebook ada. Kali ya Telegram nggak ada. WhatsApp janda jangan pakai WhatsApp, error mulu karena itu ya. Kemarin 2 jam kok. 2 jam seharian kita nggak bisa ngapa-ngapain. Sampai 3 kali datang ke counter. Lah siapa agak masuk ke begini? Ya Pak ya. WhatsApp ngeblank, luar biasa bang, pusingnya bang. Lagi nih laki ngeblank, kagak pusing. Tawa aja. Akhirnya dikatakan sama Nabi Allah Adam alaihissalam, ya Rabb, saya pengen lihat ciptaanmu yang paling indah, yang namanya Muhammad. Adam, kalau kau pengen lihat yang namanya Muhammad, kekasihku, kau satukan kedua ibu jarimu, kata Nabi, kata Allah. Disatukan ibu jarinya Nabi Allah Adam alaihissalam. Lihat itu apa yang engkau lihat di ibu jarimu. Dilihat ternyata di jempolnya Nabi Allah Adam terpancar cahaya yang sangat indah, yang Nabi Allah Adam nggak bakalan sanggup untuk melihat cahaya tersebut. Kenapa? Itu adalah cahaya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi. Saking takjubnya Nabi Allah Adam katakan, marhaban bi katratil aini wa habibi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fakasabna anka khita'aka fabasiruka yaumal hadidah. Nabi Adam katain begitu. Nabi Adam bilang, ya Rabb, jangan kau hilangkan ini abadikan ya Rabb. Ditempelin di mulutnya Nabi Adam, dikecupin di mulutnya Nabi Adam, ditempelin di pelipis matanya Nabi Allah Adam alaihissalam. Selesai. Makanya kita umat Nabi Muhammad pengen ketemu Nabi Muhammad, kalau dengar azan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, baca tuh marhaban ya sayyidi ya Rasulullah. Paling kecil paling sedikit begitu. Kalau paling panjang marhaban bi katratil aini wa habibi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa khasatna anka khita'aka fa basiruka yaumal hadidah. Tempelin lidahnya keluar dikit, lidah kita keluar dikit, taruh di alis, di pelapas mata, pipis mata kita, bawa alis. Saya baca salat kepada Sayyidina Muhammad wa Sayyidina Muhammad. Yang pertama kandungannya adalah orang yang punya penyakit mata min, udah tebal banget, udah plus min plus, punya katarak, itu banyakin sholawat sama Nabi Muhammad, itu bakal pengobat daripada penyakit mata. Yang kedua, wajah kita, mata kita kotor, bakal bisa memandang wajah yang indah, cahaya yang indah dari Nabi Muhammad. Jadi gak usah pakai dalil, kita peringatan maulid. Nabi Adam pengen sampai ketika lagi ngecup begitu, dia berpesan kepada Allah, ya Rabb, jadikan aku umat Muhammad, jadikan aku bertemu dengan Sayyidina Muhammad. Nabi Adam pengen ketemu Nabi Muhammad, Nabi Adam pengen jadi umat Nabi Muhammad. Kita orang Babelan, romannya ogah-ogah banget jadi umat Nabi Muhammad. Nggak ada lagi bang yang bakal bisa bikin pertolongan bakal kita, nggak ada bang. Bini cakep bang, nggak bisa nolong kita, enggak. Apalagi laki po, enggak po, laki, enggak, saya mau nggak demen sama laki. Enggak. Laki kita biar seganteng apapun, buat tetap nggak bakal bisa nolong kita. Empok udah mati, baru juga kuburan disiram, janda ngodain kawin lagi. Bener ya bang ya? Emang ada begitu bang? Mana orangnya? Sini datang ke rumah saya. Wow. Anak kita nggak bakal bisa jadi penolong kita, belum tentu bisa jadi. Oh kita pengen masuk surga, ngandelin sholat kita jauh. Kadang-kadang kita sembahyang mikirin apaan ada. Padahal sembahyang yang maha besar siapa? Yang maha besar siapa? Ketika kita takbiratul ihram itu tiga rukun harus menjadi satu. Apa? Fi'li, qauli, sama qalbi.
Allahu Akbar itu kauli sama fi'li. Kauli adalah ucapan, fi'li adalah perbuatan. Kolbi nyatuin yang mana? Niat yang hakiki adalah niat di dalam hati. Kita mau sembahyang sambil nyanyi, boleh nggak? Kemana ku harus kemana? Allah Akbar. Boleh. Boleh. Kita lagi ternyata imam udah baca ayat terakhir, ya, mau ruku, kita buru-buru masuk, kita langsung aja diri dengan tegak, dengan lurus, langsung takbiratul ihram, enggak pakai niat lagi. Boleh apa kagak? Jawabnya nggak benar. Berarti ini kita ngaji pikir dah malam ini ya. Lagi takbiratul ihram bang, ya kan imam udah mau ruku, ya kan, wala antum abiduna ma a'bud. Wah, udah dikit lagi nih, ya kan, tinggal beberapa ayat lagi, kita langsung lari ke dalam, kita berdiri di belakang, kita langsung takbir Allahu Akbar tanpa usolli. Boleh apa kagak? Boleh apa kagak? Yang ini kagak, yang ini boleh. Gimana sih urusan? Boleh apa kagak? Boleh. Mau sholat nyanyi dulu boleh apa kagak? PA ya. Boleh. Mau sholat nyanyi dulu boleh apa kagak? PA nggak sholat bayang. Ini namanya perihal. Rukun kolbi, fi'li, kauli harus jadi satu. Cinta sama Nabi Muhammad, fi'li, kolbi, kauli harus jadi satu. Jangan pakai sebelah-sebelah. Perbuatan kita ikut Nabi Muhammad, hati kita selalu tertanam cinta sama Nabi Muhammad, ucapan kita selalu bersolawat sama Nabi Muhammad. Musola catnya udah pada rontok, ya. Iya, kalau ngaku cinta sama Nabi Muhammad, besok saya beliin cat. Begitu tuh. Itu namanya umat Nabi Muhammad. Ya po ya. Yang amin-amin doang po. Cinta sama Nabi Muhammad, cinta. Masuk surga sama Nabi Muhammad, mau. Cat pada rontok begini ya. Kalah sama warteg. Tegal Bahari cakep-cakep. Cakep, pintunya dua. Kanan sama kiri. Oh Allah, itu sejarahnya handphone touchscreen dari warteg kok. Sejarahnya handphone touchscreen dari warteg. Kita kalau ke warteg tinggal nunjuk bang, pakai ini keluar, pakai ini keluar. Yang ditunjuk kaca bukan? Pakai apa bang? Ini keluar tempe. Kita nunjuk ayam keluar ayam. Oh begini dua. Ngaku cinta sama Nabi Muhammad, fi'li, kauli, kalbi. Tanamkan untuk Nabi Muhammad, jangan tanggung-tanggung. Tadi tanggungan saya pengen tanya, yang dipilih-pilih apa langsung kita rogoh? Nih ya, nih jawab jujur nih kok, laki empol ya, jawab jujur ya. Nah, bang, suka mancing ya bang? Ada yang suka mancing? Main burung? Wah banyak nih, dengerin ya. Dengerin. Bang, cicak ijo beli burung sama tadi ngasih infak sedekah, gedean mana bang? Ini aja belum ditanya, Aki ini ditanya. Pengen lihat, tenang atu bang. Sekali lagi bang, beli burung sama sedekah tadi bang, gedean mana bang? Nah, saya pengen tanya lagi nih bang, jawab jujur bang ya. Kita sama-sama laki bang, bang yang ngerti bang. Kalau abang yang doyan mancing, di tempat mancing ada janda kembang, lakinya tabrak motor, mati, ya bikin nyeduin kopi. Saya pengen tanya bang, ke musola sama ke tempat kopi, duitnya banyakan mana bawanya bang? Diam dulu, diam. Bener gak kita? Bener. Nah sekarang saya pengen tanya Pok ya, jangan ada dusta di antara kita ya. Iya. Pok, sering kondangan?
kondangan sama infak sedekah tadi banyakan mana? Yang jawab sedekah tadi dengan jujur, saya doain mudah-mudahan pulang dari sini ada yang ngajakin umroh. Cuma-cuma sampai bandara. Rasain lo, bohongan sih. Iya. Jawab yang jujur, kondangan sama nyelawat banyakan mana Pak? Pok? Nyelawat. Luar biasa. Kita doain Pon semua panjang umur, rezekinya nggak kukur. Ya, iya bohong saya. Kondangan sama ngasih maulid hadiah buat Nabi Muhammad banyakan mana? Kondangan. Ngasih maulid apalagi orang-orang grupnya Abu Jahal. Sekali lagi saya katakan orang yang pakai dalil dan berpikiran primitif itu adalah grupnya Abu Jahal, bukan grupnya para sahabat. Kita ngikutin sahabat, ngikutin tabi'in, ngikutin ulama, ngikutin daripada yang diajarkan Sayyidina Muhammad. Perihal Nabi Muhammad pulang hijrah itu banyak yang nggak percaya Bang. Nabi Muhammad bukan pulang hijrah, pulang Isra Mi'raj. Banyak yang nggak percaya, banyak sahabat yang minggir. Kenapa? Minta dalil, minta bukti. Nggak ada yang Muhammad satu orang pun yang berangkat ke langit begitu hebat dengan sehari semalam, dengan semalaman, nggak pakai sehari semalam, dengan semalaman bisa turun lagi ke muka bumi. Saya nggak percaya ya Muhammad. Ini orang-orang begini nih rombongan-rombongan Abu Jahal, rombongan-rombongan orang udah yang pada ngebangkang. Begitu ketika kita maulid, ada yang pakai dalil-dalil maulid dan ngaku cinta sama Nabi. Lihat musolah pada begini, ini namanya cintanya cinta dusta. Cintanya cinta dusta. Bang, saya pengen tanya nih, Pok ya Bu ya, semuanya Pok ya. Pok, Abang, beli rokok 100.000 sebulan cukup apa enggak? Emang rokok di meja apa sih? Bang, beli rokok 100.000 sebulan cukup apa enggak Bang? Enggak kan Bang? Rokok harganya sebungkus berapa? Gudang garam filter 20.000, Samsung 22 ya, 22.000 ya. Ya kalau mil ya pokoknya 20 ke atas. Kalau sehari kita bisa ngabisin 100.000 atau enggak gini dah, sebulan 100.000 buat di rokok doang cukup apa enggak Bang? Saya pengen tanya, rokok bisa nganterin kita ke surga apa enggak? Ada satu kisah. Modal tuh. Tapi kata modal tuh. Laki kata modal. Ampun ya. Ini ada satu kisah yang sangat luar biasa ketika ada seorang wali ketemu Nabi Muhammad. Wah itu lagi amat kok laki modal. Ya ampun, udah pada jangan begitu po, begitu kan laki empok. Ya Allah. Ada seorang wali ketemu Nabi Muhammad. Ditanya, ya Rasulullah, engkau lagi mau kemana? Aku pengen hadir kemana? Kepada mereka, umat-umatku, kepada mereka yang cinta kepadaku, lagi bersolawat kepadaku, lagi membaca kisah satu kisah riwayat daripada aku punya cucu Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi Simtuduron. Ketika aku ke tempat tersebut, aku balik lagi. Kenapa? Ada tembakau di situ. Nabi nggak mau, makanya jangan kalau lagi maulid jangan bakar rokok. Ya, sehebat-hebat kita hargain. Lagi maulid jangan bakar rokok, apalagi lagi baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Serak-serak bahasa bukan korek juga. Banyak rokok kita. Itu namanya nggak adab sama Nabi Muhammad. Nggak adab sama Nabi. Sama rokok 100.000 nggak cukup rokok Bang. Tenang Bang. Hatu-hatu Bang. Ini kalau kita ngaku cinta sama Nabi Muhammad. Punya handphone, punya paketan. Saya pengen tanya, sebulan cukup nggak 100.000 beli paketan? Hah?
Pakai wifi. Saya pengen tanya nih, empon-empon yang di rumahnya pakai wifi, ada yang wifi sebulan cuma 100.000? Banyak, banyak, banyak. Itu namanya orang pelit. Pantesan bulan muter-muter terus. Ya po ya. Kalau kita merasa banyak, mulai sekarang kalau cinta sama Nabi, saya pengen tanya, setuju nggak kalau setiap sebulan sekali naruh di kotak 100.000 per orang? Ayo, pikirin dulu, pikirin. Cinta nggak sama Nabi? Cinta nggak sama Nabi? Karena kalau cinta sama Nabi, saya lihat ini banding ini cara minumnya Nabi begini nih, ya. Nabi minum begini, baca Bismillahirrahmanirrahim, Muhammad Bismillahirrahmanirrahim 3 kali, jangan gitu tuh. Ya udah diam aja, apa sih? Minum salah, ngomong salah. Ya Allah. Kalau kita ngaku cinta sama Nabi Muhammad, ini kita tembok bakal bersaksi. Ada orang sini, orang dia asli Bahagia ya. Ada yang meninggal nggak dibawa ke musola. Kalau kita meninggal dunia udah dimandiin, udah dikapanin, dibawanya kemana? Musolanya musola mana? Ya. Ketika kita meninggal dunia digotong dari sono, tuh tembok ngomong sama pagar, ger. Kalau si Bok, dah tumben ger, kita baru jam 10 udah dibuka. Lah ono ada keranda mau masuk ke tempat kita. Kata tembok, ger emang lu tahu itu baunya siapa? Buah bodoh amat. Ya gua dari mulai dibangun sampai gini hari, chat gua gak diganti-ganti. Chat mana tembok mana badan gua udah pada bopeng. Wah lo itu manat gua nih di balik kaki gua nih tiang, gua nggak dicet dari dulu tuh, lihat warnanya masih begitu aja. Oh itu orang sini kali dekat masjid? Iya kali, tapi lo kenal nggak? Boro-boro gua. Coba lo tanya sama keran. Tembok teriak sama keran, Ran. Ada apa sih Bok? Lo berisik banget. Lo kan udah lama nempel di badan gua. Kata siapa? Kata tembok. Kali lu kenal itu siapa yang mau masuk? Ya ilah, Bok, baunya aja nggak kecium Bok. Emang apa? Lah gua dari pertama ini musola didirikan sampai ditutupin plastik, gua bocor Bok. Gua nggak diganti-ganti Bok. Ya Allah, gua disumpel lagi Bok. Habis gua dipetir-petir anak-anak Bok. Kuping gua udah 3 kali copot. Cuman dilem sama lem Cina. Ya gue menderita gobok. Jadi lu kagak pernah di otak atik ya, boro-boro Bok. Itu orang masuk ke musola, leher gue gak pernah dipelintir. Cuci kaki kayak di musola kagak pernah. Ya Allah, nyumbang ke tuh Bok, orang tuh Bok kan duitnya banyak Bok. Wah Bok duitnya banyak Bok. Duitnya banyak. Iya banyak. Kata kipas angin jangan banyak doang, bininya tukang kredit. Ngaji doang rajin, gamis banyak banget ya. Yo ada yang begitu. Majelis Talim ini warna merah, majelis Talim ini warna kuning, yang ono warna pink, yang ini warna hijau. 175, 180, yang ini sekalian sedekah. Dia sama gurunya 250. Wah ada yang begitu. Mana orangnya? Semua pada bersaksi di hadapan Allah. Kata keran, boro-boro sekarang lu tanya dah tuh sama karpet. Tembok teriak sama karpet, Pet. La ilaha illallah, gua lagi rebahan lu pakai teriak aja, ada apaan sih? Pet, lu kenal gak Pet? Kenal siapa? Lu gua lagi rebahan, gua gak kenal siapa-siapa. Kagak pernah gua digulung. Cek mana badan gua banyak pasir. Asal orang sujud pasir mulu. Ya Allah, ada yang begitu. Iya, gue mah dilipat gara-gara corona doang. Nanti gini hari gue gak dipasang. Itu gara-gara takut sama corona. Waduh, gue bingung dah. Itu siapa yang mau masuk? Ya boro-boro gue kenal. Baunya gue kagak kenal. Ya Allah. Masuk dia ke dalam masjid. Karpet nanya sama mimbar, bar.
Tadi gue diteriakin sama tembok. Ada apaan sih, Pet? Tembok nanya sama gue. Nanya apaan? Lo kenal gak sama tuh orang yang ada di depan lo, yang ada di badan gue? Ya buru-buru nih orang. Semua kipas angin ditanya lagi, Pas, lu jangan ogak-oglek aja di situ. Kata karpet sama mimbar. Ya kan oglak-oglek. Ada apaan sih lo pada ini? Ya Allah, ada baling-baling yang gede. Baling-baling lo. Ya Allah, musola pakai kipas baling-baling kayak rumah makan Padang. Udah. Pakai tali takut lalar masuk. Aduh sehingga dulu. Lah musola pakai AC gini hari. Iya ini pakai kipas angin. Ya kipas angin lo. Ya pantas berbuat pada masuk angin. Ya imam gak ada yang kuat ini. Ya orang kayanya pada pelit. Ya gimana masuk surga sama Nabi Muhammad. Besok ganti AC, amin. AC berapa duit sih? 50. Ada AC 12 juta. Hah? Kagak beliin kagak lu ya, pakai kagak aja. AC 15 juta ada bang? Nggak ada kan? Itu AC bakal bersaksi di hadapan Allah. Karena kita kalau satu bulan bang, jangan banyak-banyak bang. Mohon maaf, orang-orang di luar kita, di luar agama kita, itu punya uang kewajiban 10% diminta sama agamanya. Makanya dia kaya raya. Kita nggak usah 2,5%, jauh daripada hasil kita 2,5%, 100.000 aja per kepala. Bagaimana caranya 100.000 per kepala? Berarti sehari 100.000 bagi 30 berapa? Ya kita hitung-hitungan ini. Lah udah malam habisnya, jadi ngapain kalau ngitung-ngitungin duit aja udah. Ya po ya. Empok kan kalau ngitungin duit doyan amat. Lu resep ya. Iya, lah abang juga begitu bang, lah begitu sama bang, lah bini mah bang kalau mau cakep didandanin bang. Iya ya po ya. Jangan 15.000 mau makan ayam bang. 15.000 ngasih 15.000 anak 3 mau makan ayam dari mana? Ya po ya. Nah empo juga begitu po, kalau dikasih duit sama suami dapat duit 300, irit-irit po. Jangan bayar kreditan mulu, lah bengek po. Lah empo gemuk laki kurus. Iya, nggak bisa dibanting. Wah, dididikan ntar besok. Mulai besok 100.000 per kepala. Nggak usah per kepala dah. Ini satu RW. Pak RW mana tadi Pak RW? Pak RW pulang ya. Satu RW 40 ini ada nggak yang namanya 30 kakak? Hah? Kalau 35? 50? Wah, nggak usah banyak-banyak bang, nggak usah banyak-banyak. 50 aja bang, 50 kalau satu kakak 100.000 buat masjid, buat musola. Satu kakak 100.000, kalau 50 kakak udah berapa bang? Hah? Satu kakak 100.000. Kalau 50 kakak 5 juta. Bisa nggak beli AC? Bisa nggak beli jet? Bisa nggak ngerapin ubin? Nah ini undakan ya. Ini mah galangan tambak soalnya di Muara Gembong. Ya bener-bener bang. Nah ini kita bakal dipinta pertanggungjawaban bang. Nggak usah ada masjid, nggak usah ada musola kalau tempatnya kurang bagus. Kemana aku cinta sama Nabi Muhammad? Kalau kita amal buat tempat sujud dan buat tempat orang-orang bersolawat sama Nabi Muhammad, pelit kita medit butuh gasiran, medit. Kok mau medit pawok, jangan kata malaikat, jangan kan Tuhan po Allah. Lah kucing gedek kucing gedek sama orang pelit. Lah bener-bener bang, ini kucing gedek bang. Lo kucing kok, wah baru makan ikan kok, ikan lagi disiangin, kucing lompat dikedak pakai gagang pisau. Entah dulu gue lagi nyangin, gitu orang pelit cepet. Wah Allah, kucing udah benjol palanya. Dia mau berobat gak ada BPJS. Dia mau ngurusin KRT bingung. Habis udah matang makan potong hari kok di depan pintu pakai sambalnya sambal buang enak banget. Itu ikan dipecah. Enak banget kok. Enak banget kok ya. Minumnya es teh manis. Wah lalapnya jengkol muda, kotok enak banget kok ya. Enak banget. Kucing yang atuh namanya si Jack.
Jack nongkrong aja tuh si Jack. Gimana? Di depan pintu. Tadi si Mamat yang lagi diketok. Kucing yang tadi diketok namanya Mamat. Ini si Jack nungguin, emang orang pelit po. Itu po semuanya po, yang namanya ikan po, dikerpus po, ikan jadi ikan presto, sampai buntutnya hancur. Lah kucing nungguin, kata kucing kapan? Gua ya Allah lo keselak ya, lo keselak. Mamat lewat tuh, jangan doa begitu, itu orang pelit. Gua baru loncat tadi ketok kepala gua. Kucing gedek sama orang pelit, bagaimana manusia? Bagaimana? Ya, saya pengen tanya po. Enakan punya laki ganteng pelit apa punya laki jelek baik? Bingung jadi begini nih. Bang. Enakan punya bini cakep tapi baik sama laki apa punya bini jelek pelit sama laki? Apa yang jujur ini, baru bapak-bapak jujur ini. Enakan punya laki ganteng tapi dicekek dibanting apa punya laki jelek tapi tiap hari ngasih duit 500.000? Duit aja kenal banget, sama sedekahnya berkagak nyaut. Gelap. Mulai sekarang kalau cinta sama Nabi, ini peringatan Maulid, bukti tanda cinta sama Nabi, jangan pakai dalil, pakai pembuktian. Kalau cinta sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini besok nih di chatnya, ya, di chat. Ono kipas angin copot-copotin, udah mana hitam banget tuh kipas angin. Ya Allah, tuh kipas angin tiap hari berzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya. Berzikir la ilaha illallah. Tak kalau lama-lamanya lu gak berzikir lagi pas ya, gua gak dibersihin, habis gua daki mulu. Nah hitam-hitam nih, jangan. Besok pakai AC, ini udah pakai kaca cakep nih, tutup AC. Wah merpot tidur. Iya lah, AC 6 dipasang. Imam lulusan Mesir, suaranya enak, baca surat panjang banget. Lah jamaah surat lonjoran lah subuh. Pulas ya. Jadi bikin betah orang datang ke musola kalau cinta sama Nabi. Anak-anak berisik dan diomelin. Ini makanya diomelin, disuntil kencang banget. Berisik banget lo, gue lagi sholat. Nabi lagi sholat, cucunya Hasan Hussein sampai naik ke pundak, Nabi kagak marah. Hasan Hussein sampai naik ke pundak, Nabi gak marah. Hasan Hussein naik ke pundak, Nabi gak marah. Kita sobat khusyuk lah, sholatnya Nabi mah khusyuk bang. Lah kita mah sobat khusyuk ya po ya. Anak baru lari ke dikit, berisik. Entar anak kabur bang. Lah kalau anak kabur, dia kagak benci sama musola, benci sama masjid, benci sama penghuni masjid. Lah dia kabur ke diskotik bang, bahaya. Wah di pojokan ada wifi, main ML, handphone miring. Wah, bahaya nih handphone miring nih. Yang main bapaknya main, engkongnya main, anaknya main, cucunya main. Tembak pak, engkong aja langsung tembak begitu. Ya Allah, ini dunia nggak cinta sama Rasulullah. Bagaimana nih anak-anak biar bisa betah di musola? Ini udah ada taman bermain, ya, udah ada tempat biar dia betah. Bagaimana di sini tempat Quran? Yo belajar Quran, enak nih. Besok kita cinta sama Nabi. Selesai maulid, perbaikin ini musola. Jangan pakai insya Allah, yakin. Ya Allah, berkahnya Nabi Muhammad, bagi saya duit, saya pengen rapiin musola. Niatin dari sekarang. Ini malaikat lagi gobul-gobulnya dan ijabah doa-doa kita. Angkat tangan kita, jangan pernah takut. Saya pengen tanya sekali lagi, sanggup nggak 100.000 sebulan buat musola? Sanggup nggak? Sanggup nggak? Insya itu namanya nggak yakin. Ya, 100.000 pasti dapat. Kalau kita nggak ngasih 100.000 merasa kita ada yang kurang, ini namanya keimanan, setruman, cintanya sama Nabi benar-benar sangat luar biasa. Ya Allah, udah setengah 12 sudah ya? Udah ya? Sampai jam berapa ini? Hah? Sampai subuh.
Udah berapa ustadz yang mati di sini? Ya. Kita matiin ustadz apa ngundang ustadz ini? Suara sampai serak-serak begini, Po. Coba minum dulu, Po ya. Nih minum lagi, Po ya. Wah, enak, Po ya. Pokoknya begitu cinta sama Nabi, ayo kita buktikan. Jangan pernah tanya dalil. Nabi cinta sama kita, kita semuanya udah dijamin masuk surganya. Allah Subhanahu. Jangan takut bang, semuanya bang. Masuk surga pasti. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man abad. Semua umatku bakalan masuk surga kecuali yang kagak mau. Yang kagak mau angkat tangan. Berarti orang yang ragu-ragu sama Nabi. Mau nggak masuk surga? Mau nggak masuk surga? Mau nggak masuk surga? Masuk sendiri apa dimasukin? Ayo terus dari malam nih. Mau masuk surga? Masuk sendiri apa dimasukin? Mikir lah. Bang, mau masuk surga? Udah malam nih bang ya. Mau masuk sendiri apa dimasukin? Ini masih serius, jangan ngelantur aja pikirannya. Pak, mau nggak masuk surga? Mau masuk sendiri apa dimasukin? Masuk sendiri. Emang bisa? Tidak ada satupun manusia yang bisa masuk surga masuk sendiri kecuali dengan syafaat Sayyidina Muhammad. Kita udah di neraka nih kita. Nanti udah terakhir-akhir, udah nggak ada, udah selesai semuanya. Syafaat Nabi sampai kita di neraka, kita bakal ditungguin sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad nggak betah di dalam surga. Rasulullah, ya Rasulullah, kata malaikat penjaga pintu surga. Siapa penjaga pintu surga? Ridwan. Hah? Malaikat Ridwan. Siapa? Bang Ridwan. Itu mah penjaga portal. Malaikat Ridwan. Bagus. Kata malaikat Ridwan, ya Rasul, kenapa sih kagak betah banget? Fasilitas kurang. Wifi kurang, wifi. Enggak. Apalagi? Enggak. Saya sendiri bingung. Wahai malaikat, saya pengen jemput orang Gria Asli Babelan, Gria Asli Bahagia Babelan. Saya pengen jemput yang sampai 11:30 dia sanggup duduk untuk baca sholawat kepadaku. Di mana dia? Mungkin ada di neraka kali. Jangan ya Rasul, neraka panas. Nggak apa-apa, saya pengen masuk. Malaikat ngadu sama Allah, ya Rob, ini kekasihmu pengen ke neraka, terserah dia. Kata Allah. Kalau begitu, tenang dulu ya Rasulullah. Ridwan WA Malik. Ping. Malik di WA, postim. Ya, posisi di mana? Tumben luan ada paketan. Wifi lagi nyala. Dikasih paspor sama Pak RW. Oh begitu? Iya. Gua biasa lagi megangin palu aja nih, ada yang mau keluar gua gede, ada yang mau keluar gua gede. Lu mah enak di surga, apa aja ada, buah ada. Nah gua tuh kan cuman kaki 3 sama aku apit, mana bening-bening semua gua memang bikin sembul nih. Malik, ilah. Lu mah enak Wan, ada apa aja Wan? Gua lu mah lupa bikin teh, bikinin, makan disediain. Gua belum, diem aja apa? Hari katanya jam 2, saya lagi cerita udah kode aja. Singkat cerita kata Malik, ada apaan sih Wan? Ini Rasulullah pengen ke tempat ente udah siap belum? Nah jangan bilangin, gue telepon. Kalau nggak video call. Akhirnya berangkat juga Nabi Muhammad kemana? Ke neraka. Laporan nama Allah, ya Rabb, bagaimana? Allah jadikan itu api neraka semuanya dingin dan selamat. Kita orang Gria Asli Bahagia lagi kedinginan, tadi lagi kepanasan di neraka, kedinginan. Ada apaan itu tiba-tiba dingin nih? Salah kali Malik pencetnya. Salah tombol. Datang Rasulullah dikawal sama malaikat Ridwan. Assalamualaikum.
pada nyautin salam. Ya Allah. Nabi Muhammad ditahan sama malaikat-malaikat. Jangan Rasulullah panas. Enggak, udah adem. Tenang. Udah adem tadi minum cat kaki 3. Adem. Meredahkan panas dalam. Kebetulan Ustadz suaranya serak. Memang begitu. Masuk betul. Masuk ke dalam mana? Masuk ke dalam neraka. Baru sampai pintunya neraka, teriak, ya Rasulullah, tolong ya Rasulullah, isfa' lana, berikan syafaat kepada kami. Suara siapa tuh ya? Suara siapa? Ustaz. Nah, jadi nyumpahin Ustaz di neraka ini. Nah, kata tadi Ustaz udah disumpahin mati, sumpahin masuk neraka. Ampun dah, celana di sini. Nah, cuma di sini doang, kok saya bisa disumpahin mati yang manusia neraka. Nah, tadi kita mati, disumpahin mati, coba jam sampai subuh. Nyumpahin Ustaz mati, namanya. Sabar, emang sabar, banget Bang, hadapin Popo semuanya. Biar persehat ya, biar persehat ya Bang. Masuk surga, buru-buru. Sampai mana tuh tadi tuh? Singkat cerita, teriak siapa? Saya ya Rasulullah. Siapa? Saya jamaah musola Nurul Jannah. Saya jamaah musola Nurul Jannah yang maulid sampai setengah 12. Ente ngapa di mari? Ente kan maulid. Habis yang gerutu aja di belakang. Ustaz lama banget ceramahnya. Ini lagi cerita. Gila. Ustaz emang kagak ngantuk apa kagak capek itu lama banget ceramahnya. Iya, mana harus naik udah habis Ustaz. Gitu. Tapi ente ikut maulid, saya ikut maulid. Tapi ente gimana? Yang gerutu mulu dah. Mana tadi tanggokan salah nyemplungin. Pengen 20 nyemplunginnya cepet. Ya bisa ditanyain bini saya, so ngopi bingung saya jawabnya. Akhirnya saya bohong di rumah. Begitu. Nggak apa-apa. Diangkat sama Nabi. Jamaah musola Nurul Jannah yang ikut maulid gerutu aja. Diangkat di teng-teng sama Nabi, palanya doang. Badannya hilang, matanya copot. Diangkat sama Nabi. Ya Allah. Nabi mau melangkah keluar pintu neraka, teriak dari sono, ya Rasul, saya bininya. Ikut ngapa ikut? Itu laki saya doang dibopong. Laki bini masuk neraka. Saya ngapa ikut? Biar malaikat, comot. Tanyain siapa? Saya bininya siapa? Oh, bininya dia. Siapa itu? Nah itu laki saya bukan sih? Hitam amat. Ya Allah, dicomot sama Nabi. Empok apa sih Pok? Empok juga ikut masuk neraka kata Nabi. Iya ya Rasulullah, sama saya ngedumel aja gara-gara laki saya masukin cepean. Habis lagi saya omelin. Iya, udah sesegian bantal di luar, saya kagak kasih masuk. Biar dia tidur menyambuk. Akhirnya tidur di musola dia. Diangkat sama Rasulullah. Syafaat Nabi sampai ke dalam neraka. Nabi bawa, Nabi gotong umat-umatnya, dibawa dengan tangannya Nabi sampai masuk ke dalam surganya Allah. Ketika sampai di dalam surga, ditaruh itu suami istri di atas batu yang sangat luar biasa, batunya sangat mulia, di bawahnya telaga Kausar. Batu yang sangat mulia, di bawahnya mengalir telaga Kausar. Buat siapa? Buat Nabi beserta ahlul baitnya, beserta umat-umatnya Nabi yang masuk ke dalam surga bersama Nabi Muhammad minum telaga Kausar. Yang sekali minum dalam satu riwayat nggak bakal haus seumur hidup. Jadi ada kehidupan, masih mati cuma sebentar, masih ada kehidupan di alam kubur sampai di alam surga. Ketika dinaikin, diambil air dari telaga Kausar, disiramin dari ujung kepala. Dari mulai air netes di ujung kepala, mulai tumbuh rambut, mulai tumbuh kuping, mulai matanya ada lagi, mulai badannya terbentuk lagi. Sudah rapi, 3 kali guyuran dari Nabi Muhammad, rapi ternyata. Pemarkona toh gitu. Iya ya Rasul, ada pemarkona. Ya ilah maafin ya Po ya, maafin. Nggak sengaja Po, ini mah nggak disetting enggak. Ya Allah, ya Bang, ya Allah, Bang siapa? Ya Bang Muhammad Pura Pesimat. Habis Ustaz udah setengah 12, lama banget. Udah, Masya Allah. Masuk surga sama Nabi Muhammad. Kita masih dimasukin surga sama Nabi Muhammad. Sekali lagi kalau cinta sama Nabi Muhammad nggak pernah pandang rendah seseorang.
Ajak mereka yang belum sempat dan demen ke masjid, biar ke musola, biar dia demen ke musola. Jangan saudara nggak sholat kita musuhin. Iblis goda kita. Besok ada di Ainus TV. Ya, saksikan program saya di Ainus TV jam 12 siang. Cerita tentang iblis sama setan. Karena setan goda manusia bukan hanya untuk terjun ke maksiatan, tapi goda manusia untuk jadi ahli taat ibadah yang sombong, yang riya, yang angkuh, untuk bisa terjun bersama iblis. Sholat kita nggak ada apa-apanya bang sama iblis. Puasa kita nggak ada apa-apanya sama iblis. Ketakwaan kita nggak ada apa-apanya sama iblis. Ya, nggak ada apa-apanya. Tapi iblis diamblaskan sama Allah, namanya kalau nggak salah di dalam kitab Sirul Asrar, namanya Azazil. Ketika punya kesombongan, keangkuhan, dia punya riya, dia punya ujub, sholat luar biasa, merasa tinggi, ibadahnya di hadapan Allah, Allah amblaskan amal ibadahnya. Nggak ada sedikit pun yang diterima sama Allah. Namanya iblis, ambles asal katanya. Jadi namanya iblis, ambles asal katanya. Ya, punya nama panggilan, namanya syaiton. Ya, namanya syaiton. Bagaimana kelengkapannya? Besok nonton di Ainus TV jam 12 siang. Ya, cuman promo. Jadi kita diberikan syafaat sama Nabi sampai dari mulai di dunia sampai ke akhirat, sampai kita di alam barzakh, sampai kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita yang duduk bermalam-malam di tempat ini, mudah-mudahan kita bangun dari tempat ini, Allah ampunkan dosa-dosa kita. Allah pilih semua kita, keluarga kita yang mendukung acara ini, yang hadir, yang ngeluarin duit buat acara ini, dipanggil sama Nabi Muhammad, ummati, dan akan dapat syafaat Nabi Muhammad. Akan dapat syafaat Nabi Muhammad. Mulai sekarang jangan jadi orang pelit. Nabi mengharamkan orang pelit masuk ke dalam surga. Terakhir ada hadis di dalam kitab Al-Minahus Saniyah Wasiatul Mustafa, 3 golongan yang diharamkan masuk ke dalam surga. Terakhir, ini kita bicara surga tentang Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad ketika Isra wal Mi'raj ditunjukin surga, melihat satu tulisan di atas pintu surga. Pesan kepada Sayyidina Ali di dalam kitab Al-Minahus Saniyah Wasiatul Mustafa di Sayyidina Ali karamallahu wajhah wa radhiyallahu taala anhu. Itu dikarang oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Syahroni, ditulis sama Syekh Abdul Wahab Asy-Syahroni bahwa Nabi melihat, kata Nabi, ya Ali, ana ra'aitu maktuban ala babil jannati, aku melihat satu tulisan di atas pintu surga. Kalau semalam aku sedang melaksanakan Isra wal Mi'raj, aku dipanggil sama Allah, aku melihat satu tulisan di atas pintu surga. Tulisannya apa ya Rasulullah? Anta muharramatan ala kulli bakhilin wa akil wa namamin au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Wahai surga, kata Allah, engkau aku ciptakan untuk umat kekasihku Muhammad. Yang masuk surga pertama kali adalah umat Nabi Muhammad, bukan umat Nabi Musa. Karena umat Nabi Musa minta syafaat sama Nabi Musa nggak dapat. Umat Nabi Ibrahim minta syafaat sama Nabi Ibrahim nggak dapat. Umat Nabi Adam minta syafaat sama Nabi Adam nggak dapat. Tapi umat Nabi Muhammad nggak pakai dipinta. Ummati, anallaha, ini aku Muhammad yang akan berikan syafaat kepada engkau. Ya Allah, 3 golongan. Apa? Anta muharramatan ala kulli bakhilin, engkau aku haramkan dimasukin 3 golongan. Yang pertama, ala kulli bakhilin, orang bakhil, orang pelit, medit, buntut jasiran, sama bini pelit, sama laki pelit, duit laki duit, duit laki duit, duit laki duit, duit bini duit, duit bini duit, dosa laki dosa, dosa bini dosa, bergedek kan? Sekali lagi jawab yang jujur, dosa laki dosa, dosa bini dosa, duit laki duit, duit bini duit, gitu tuh bang. Nah, begitu dia mah. Jangan pelit-pelit, jangan pelit bro. Mulai sekarang 100.000 coba terapkan, atau enggak sedekah sehari 1.000, sehari 1.000. Setiap habis sholat subuh keluarkan duit sehari 1.000 atau sehari 2.000, masukin ke kaleng. Setiap sebulan sekali 60.000. 60.000 kalau kali 100 orang,
berapa tuh? 60.000 kalau kali 100 orang 6 juta. 6 juta masukin ke dalam musola, makmur nggak musola kita? Bisa beli cat nggak? Bisa beli AC nggak? Copotin tuh kipas angin tuh. Kipas angin taruh pos ronda. Ya, taruh di luar aja tuh. Ya, pasang AC biar cakep, catnya rapiin nih. Wah, warna hijau, kue talam. Wah, dicat warna jangan warna putih, warna hijau yang cakep. Putih boleh. Wah, cakep. Wah, yang rapi. Gentengnya benerin, ada kucing di atas yang turun. Semuanya beresin. Ya, beresin nih ubin nih. Ini benerin nih. Wah, ini kalau Ustaz naik ke situ ke Sandung ini baik-baik. Waduh. Ya, besok 60.000, sehari 2.000, sanggup apa enggak? Habis sholat subuh masukin ke kotak, ini duit. Ya, niatin gini, ya Allah, ini duit tabungan saya umroh. Nanti Allah panggil untuk kita berangkat umroh dan berangkat haji. Karena berangkat umroh dan berangkat haji bukan karena duit yang banyak, Bang, tapi karena panggilan Allah. Saya punya teman punya showroom mobil, jualnya Fortuner sama Alphard. Sampai gini hari dia takut daftar haji dan daftar umroh karena kelakuannya, kata dia. Ya, dia lebih sering ngeberangkatin karyawan umroh dan haji ketimbang yang berangkat. Kenapa? Karena dirinya belum dipanggil. Labbaik Allahumma labbaik. Untuk kita bisa dipanggil ke hadapan Allah. Mulai sekarang 2.000 sehari. Masukin, niatin, ya Allah, ini tabungan umroh saya, tabungan umroh ibu saya, tabungan umroh anak saya, tabungan umroh istri saya, tabungan umroh suami saya. Saya niatin 60.000, Bang. Satu ibu punya 60.000, suami 60.000, 120.000 masukin ke dalam musola. Makmur nggak kita punya musola? Saya pengen tanya, 2.000 murah apa mahal? 2.000 banyak apa sedikit? Tadi ada tanggokan buat RW 11 ya? RW 7? 37, RW 37 saya pengen tanya, banyakan 2.000 apa banyakan 50.000, Bang? Hah? 50? Banyakan 2? Mulai sekarang habis sholat subuh sedekah 2.000 sehari. Besok, mulai besok tanggal 1, hari Selasa tanggal 1 masukin 2.000. Ntar tanggal 30 November taruh masing-masing ke DKM musola. Rapat, taruh, pecahin, insya Allah kalau sebulan 6 juta uang kas, masjid musola kita rapi. Setelah rapi, gunakan untuk kemaslahatan umat, gunakan untuk kemaslahatan umat, gunakan untuk menolong umat. Duit masjid, duit musola bukan hanya ditaruh untuk uang kas saja, tapi untuk menolong umat dan untuk kesejahteraan umat. Ada tetangga kita duit masjid ratusan juta, yang saya sedih, duit masjid ratusan juta. Kalau saya khotib Jumat yang diumumin duit masjid ratusan juta, Pak. Saldo kita saat ini 125 juta. Tetangga masjid pinjam duit riba, dia kagak tolongin. Yang masuk neraka pertama adalah DKM dan bendahara masjid. Tapi bendahara masjid dan DKM protes. Bagaimana saya mau nolongin ya Rasulullah? Bagaimana saya mau nolongin ya Rabb? Orang-orang umatnya dia pada pelit, dimintain 2.000 mereka ke bawah. Udah sama-sama diguyur sama-sama masuk neraka. Ya Allah, tolongin. Bagaimana orang bisa betah ke masjid, ke musola? Jangan kita merasa ahli ibadah, jangan kita merasa orang alim, orang pinter. Oh jangan, ini masjid tempat umat, tempat kita bersujud kepada Allah, tempat kita horizontal, tempat kita hubungan kita sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan diniat-niatin yang lain. Ini mah nggak dijadiin imam, ngambek. Nggak disuruh azan, ngambek, yang azan dia lagi. Gini ada aki-aki yang imam dibilangin dari belakang, kulhu nih ya, gitu. Ada yang begitu. Ayo mulai sekarang makmurin ini musola, setelah peringatan Maulid dimakmurin musola, bagusin ini musola. Setuju? Mulai tanggal 1 sedekah sehari 2.000, setuju? 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 Sehari 2.000 mahal apa murah? Sehari 2.000 mahal apa murah? Masuk surga murah apa mahal? Murah, masuk surga. Cuman 2.000 pengen masuk surga. Boleh, tapi sehari 2.000, sebulan 60.000 per kepala. Kalau anak udah kerja, kalau anak masih anak-anak jangan dipakein. Tapi kalau dia udah kerja, didik anak kita. Nah, satu hari 2.000,
tabungin buat bekal umroh kamu, buat bekal nanti di akhirat kamu, kasihin ke masjid. Kasihin ke mas, jangan kasihin ke travel kok. Itu duit 60.000 kasihin ke travel, travelnya kabur. Ntar travel kabur, kemudian kasihin ke masjid, nanti empok, ibu, bapak bakal dipanggil untuk berangkat haji, berangkat umroh, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Amin ya rabbal. Sekali lagi, cinta sama Nabi, cinta sama Nabi, pengen ketemu Nabi, pengen dapat syafaat Nabi, siap sedekah sehari 2.000, siap makmurin musola, siap bikin cakap musola, siap ganti kipas musola, siap ganti speaker musola, siap ganti keramik musola. Bakal ditanggung jawabkan, yang jawab cuma anak-anak, mamanya nggak jawab, bapak-bapaknya nggak jawab, berarti masih ragu. Ayo, saya cuma pengen mengajak, kalau kita pengen bahagia dunia akhirat, bahagiain batin kita, sedekah 2.000. Mulai tanggal 1 sampai tanggal 30, coba. Walaupun cuma ada 50 orang, nggak apa-apa. Ajak, nanti masalahnya bukan buat saya. Saya ketua majelis sholat subuh gabungan di tingkat kelurahan Cipinang Besar Utara di Jakarta Timur. Saya katakan seperti itu dan saya melaksanakan, nikmatnya buat saya. Saya lagi bangun pondok pesantren tahfizul Quran di pondok di Jalan Gamprit, Pondok Gede, Jatiwaringin, Bekasi. Nggak punya tanah pak, nggak punya tanah bu, pak saya nggak punya tanah. Ada yang wakafin tanah kepada saya, lagi proses suratnya 120 meter. Lalu dikasih lagi duit 20 juta untuk bangun. Saya nggak punya duit lagi, saya terapin sedekah 2.000, itu 20 juta sekarang jadi 135 juta. Duitnya dari mana? Nggak tahu. Saya kalau malam lagi ngobrol sama bini saya cuma bilang, "Mi, ini gimana ya duit ini? Kok bisa banyak begini? Ini gimana ini kita bisa punya bangunan?" Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jangan takut saudara-saudara. Jangan pakai hitung-hitungan untuk akhirat, jangan pakai hitung-hitungan logika, pakai hitung-hitungan keimanan. Semua urusan Allah. Nggak ada yang saya udah terapin, ini sedekah 2.000 saya udah terapin. Saya terapin kepada jamaah saya terapin kepada pengurus saya. Sekarang pengurus saya mau beli mobil 2, mau disewain ke Grab. Kemarin udah ngomong, Ustaz saya mau beli mobil 2, saya pengen sewain buat Grab. Siapa yang bawa? Tetangga. Ustaz lagi nganggur, boleh apa enggak? Serah ente, duit ente. Kalau beli mobil buat saya boleh juga. Begitu. Alhamdulillah. Ada lagi kisah yang sangat luar biasa. Nenek-nenek sama kakek-kakek punya duit 20 juta nabung umroh. Dari mulai corona 2 tahun dia nabung umroh. Suami istri 25 juta. 25 juta. Sekarang yang lihat harga umroh nggak ada yang 25 juta. Benar apa enggak? 35, 28 sampai 36 juta. Paling kecil 28 atau 30 juta per orang. Kalau 2 orang 60, belum paspor, belum suntik, belum belanja, ya banyak kan? Akhirnya singkat cerita, ini kisah nyata. Saya lagi ngecor, ya sebulan yang lalu saya lagi ngecor, ya akhir September saya ngecor, dia datang ke tempat saya, Ustadz, saya mau bayar umroh. Saya kaget, saya bukan travel umroh. Saya bingung, travel mana yang saya mau pakai? Enggak, saya mau bayar umroh. Ini duit umroh saya Ustaz, ini buat ngecor aja. Saya niatin, saya pengen umroh, saya pengen haji, kapanpun dipanggil sama Allah. Karena duit ini nggak bakal cukup Ustaz. Umur saya udah 58, yang suami saya udah umur 62 tahun Ustaz. Saya nggak, udah hitungan umur udah susah, daftar haji pun susah, ribet. Singkat cerita, saya terima. Ini niatnya buat apaan? Sedekah. Niatin buat umroh. Saya ambil, saya beli bahan material, terjadilah saya ngecor. Alhamdulillah, alhamdulillah. 3 hari, seminggu yang lalu baru pulang umroh, dibayarin sama anak cucunya. Ini dibayar sama anak cucunya. Ibu umroh sama saya, bapak umroh sama saya. Kata cucunya, yang ngasih duit ongkos saya, dikasih duit 25 juta serang seorang. Seperti dia ngasih duit untuk bangunan. Apalagi ngasih di musola. Bakalan diganti sama Allah. Ya, jangan takut-takut. Ini kisah nyata, Pak. Lah benar-benar jadi pada tegang gitu doa. Jangan ada tegang lah. Ayo kita baca sholawat sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum baca sholawat, saya mau promo dikit. Ya besok saya punya tayangan di iNews TV jam 12 siang di Cahaya Hati Indonesia. Ya, kalau ini masjid udah megah, udah cakep, kita daftarin untuk di Cahaya Hati.
dan untuk bisa mengikut program Cahaya Hati, ibu-ibu bisa masuk TV. Cahaya Hati Indonesia adanya di Ainus TV. Ya, insya Allah besok jam 12 setiap hari Minggu, Sabtu Minggu, Sabtu jam 1, hari Minggu jam 12 siang. Besok nonton ya Pak ya. Tolong pantangin, Mas saya lagi nyuci Ustaz, biarin aja, setel aja TV-nya. Biarin, gak ada yang dengerin, gak apa-apa. Gak apa-apa ya. Wah, saya yang penting setel aja Ainus TV untuk naikin rating dan share saya. Ya, kalau share dan share rating naik, terus saya dipanggil lagi. Besok silaturahmi lagi kemari. Ya Pak ya. Iya, bisa silaturahmi lagi kemari. Jangan pikirin apa-apaan kalau datang, saya datang kemari. Saya mau gak mikirin apa-apaan kok. Lah benar-benar. Saya kalau mau berangkat dakwah, saya datang ke rumah mak saya, cium tangan bolak-balik. Doain ya mak, dan malam ceramah kebabelan. Ya udah, biar selamat ya. Dibisikin sama mak saya. Gue pesen sama lo, jangan pernah mikirin amplop, jangan pernah mikirin duit, jangan pernah mikirin makan. Benar, amplop sama duit. Jangan pernah lo mikirin duit, jangan pernah lo mikirin amplop, jangan pernah lo mikirin makan, jangan pernah lo mikirin minum. Terus kenapa? Di sebelah kiri, sebelah kanan, biar panitia yang mikirin. Ya, enak kan? Ayo, besok jangan lupa Ainus TV program Ainus TV ya jam 12 siang. Ya, jam 12 siang. Ya, jadi yang kedua saya minta Fatihah. Ini belum istirahat dari jam 3 subuh. Saya berangkat ada subuh gabungan. Lanjut saya syuting tadi pagi sampai jam 12 siang saya syuting Ainus TV ya, 2 segmen 2 episode saya syuting, langsung pulang dan tamu banyak berdatangan karena besok saya akan maulid. Besok saya maulid dari mulai pagi jam 7.30 sampai dengan menjelang Isya. Maulid terpanjang di tempat saya. Kenapa? Selesai zuhur, sholat berjamaah, makan. Langsung kita baca burdah lagi. Selesai burdah, asar, makan. Kita langsung baca maulid daripada maulid-maulid yang ada, berjanji dan lain sebagainya sampai menjelang waktu maghrib. Kenapa? Karena saya ngundang penceramah-penceramah baik yang di televisi maupun yang ada dakwah di dunia. Dakwah itu ada yang bisa habis johor, ada yang bisa habis asar, ada yang bisa pagi. Jadi masih banyak penceramah. Saya pengen ngundang kalau ada yang ada waktu besok jam 7.30 sampai jam 17.00 aja. Ya, di mana tempatnya? Jalan Gampret 1, Gang Barokah, RT 2 RW 14 nomor 90, Jatiwaringin, Pondok Gede, Bekasi. Ya, saya udah ngomong sama direktur PT Gojek dan PT Grab, serta saya udah ngobrol sama langsung direktur utama PT Bluebird Taksi bahwa saya mau ngadain maulid. Kalau ada orang Mabelan yang mau datang ke Jatiwaringin, bayarnya di sono. Angkut aja Pak. Tolong bilangin driver semua kalau ada yang mau ikut maulid bayarnya di sono. Dengerin dulu apa protes mulu. Jadi kalau ada orang Babelan yang mau naik Grab boleh, yang mau naik Gokar boleh, yang mau naik taksi boleh, bayarnya di sono. Nah urusan bayar urusan yang naik. Masa saya juga yang bayar? Saya cuma pesen sama mereka bayarnya di sono. Ya, ya benar ya, benar nggak? Tidak ada dusta di antara kita. Jadi besok dan insya Allah mulai lagi pembangunan bulan November. Saya minta Fatihahnya, minta sholawat untuk kelancaran maulid besok agar diberikan kelancaran Allah Subhanahu Wa Taala dan diberikan berkeberkahan segala sesuatunya, dan pembangunan saya punya madrasah cepat jadi. Dan saya umumkan di 2023 peserta terbatas hanya 15 orang santri laki karena kamarnya belum cukup. Saya lagi bebasin 198 meter. Ini baru 7 orang, masih ada kuota 8 orang lagi. Orang Babelan ada kontak saya, kontak santri saya tuh, kepala santri ada sama Ustadz Tersap itu yang hubungin saya. Ya, saya buka pendaftaran santri tahfizul Quran, tahfiz Quran untuk tingkat lulusan SD ke SMP. Gratis selama 3 tahun. Selesai itu kita langsung kalau mau dipulangin boleh, kalau mau langsung saya oper ke Pondok Pesantren Al Anwar Kiai Haji Maimun Zubair bin Kiai Haji Zubair Dahlan Sarang Rembang, atau enggak kita oper aliyahnya di Pondok Pesantren Aziyadah atau di Pondok Pesantren At-Taqwa Putra. Bagaimana biayanya? Gratis sampai dia pintar dan sampai dia alim. Free. Catat nomor saya, ada kontak saya, silakan. Di 2023 siapa cepat dia dapat. Gratis, cuman bayar uang laundry.
makan saya kasih, makan saya kasih, sampai gini hari makan santri saya kasih, nggak nadang-nadang orang. Alhamdulillah berkah aja, berkah kok. Biar kata corona, begini 2 corona, gua ribet kok. Awalnya emang mau nambahin apa? Iya corona ya Allah, tetap masih bisa alhamdulillah. Ya karena apa? Allah yang punya cara. Ya, jadi bapak-bapak yang punya anak pengen pinter bahasa Arab, pengen pinter ilmu nahu sorof, pengen pinter bahasa Mandarin dan bahasa Inggris, ada di tempat saya gratis tanpa dipungut biaya. Kalau mau infak sedekah silahkan seikhlas dan seredoknya. Ya, jadi saya buka di 2023 tahun pembelajaran baru ya Po ya. Di 2023 gratis, ada nomor saya, nanti kontaknya ada di 2 nomor di bawah ini. Nanti ada sama Ustadz ya yang mau daftar, buru-buruan karena insya Allah akhir Desember kita udah mulai buka pendaftar. Nanti kita share yang ada itu, nanti kita share dengan kontak di kita panitia, nanti kita share gratis, free, tanpa dipungut biaya. Sekarang santri Kalong udah ada 47 orang, yang mungkin baru 7 orang ya, jadi 40 orang santri sekitaran madrasah saya, sekitaran Gambreng ada 40 orang ya, yang mungkin yang sudah daftar mungkin dari Sukabumi, dari Subang, dan dari Pegilingan Cakung itu ada 7 orang. Sekarang saya lagi pulangin karena saya lagi masih tahap proses pembangunan dan tahap proses pembebasan lahan. Insya Allah semuanya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan sehat walafiat, dipanjangkan umur kita semua dalam taat ibadah kepada Allah, dan anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Ala hadhihi niyat wa ala kulli niyatin saleh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, tadi udah nanggung lagi enggak apa-apa, seikhlasnya. Mau kasih syukur enggak apa-apa. Kita baca sholawat dulu. Salatullah salamullah Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Yang punya duit keluarin, enggak apa-apa. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Ilahi salimil ummah minal afati wal ni'amah wa min hamima min ghumma bi'alil badri ya Allah. Salatullah. Keluarin suaranya. Ibu-ibu yang punya sakit asam urat, pegang rasa sakitnya, baca sholawat. Salatullah salamullah. Jangan pernah jadi orang pelit yang sedekah dipirit-pirit, entar mati kuburnya sempit, disiksa lalu dijepit. Salatullah salamullah ala yasin. Terasa getar seluruh tubuh, sanak saudara tinggalkan jauh, tiada tempat untuk berteduh karena tak pernah sholat subuh. Salatullah. Keluarin suaranya, jangan pelit-pelit. Ala yasin. Sekarang badan sudah terbujur, sudah berada di dalam kubur, wajah yang cantik dipukul hancur karena tak pernah sholat zuhur. Salatullah salatullah
Sekarang badan sudah terbujur, sudah berada di liang kubur. Wajah yang ganteng dipukul hancur karena tak pernah sholat zuhur. Sholatullah keluarin suaranya. Itulah tanda hidup kesasar, diazab malaikat semakin munkar, jasad dipukul lalu dibakar karena tak pernah sholat asar. Sholatullah ya Sayyidi Rasulullah, gantiin semua duit mereka ya Allah, yang udah keluar untuk maulid, yang udah keluar untuk majlis, yang udah keluar untuk musola, gantiin semua, jadikan semua orang kaya ya Allah, dunia dan akhirat. Pada kemana sahabat karib, kepada siapa membawa nasib, jasad dipukul lalu menjerit karena tak pernah sholat maghrib. Sholatullah ya Sayyidi Rasulullah. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Di kubur ada ular berbisa yang bernama Sujaul Akra, melilit mayit yang banyak dosa karena tak pernah sholat isya. Sholatullah Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ini ada yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ibu-ibu yang punya kuota, bapak-bapak yang punya kuota belum bisa, yang hari ini belum bisa ngasih untuk madrasah saya minta sedekahnya subscriber. Ya, subscribe channel YouTube saya di namanya Eko Suwono BA. Tulis nama saya Eko Suwono BA, ada foto saya lagi ngelawak sama lagi nguap. Klik subscribe, klik lonceng, tonton videonya biar banyak. Insya Allah sedekah subscribe bisa membeli semen 1 untuk pembangunan madrasah saya dan untuk pembelajaran di Madrasah Tahfidz Ziyadatul Anwar Gamprit Jatiwaringin Pondok Gede. Namanya channelnya Eko Suwono BA. Ya, follow juga Instagram saya Ustadz_Eko Official. Ya, atau enggak tulis Ustadz Eko gitu aja, Ustadz Eko Suwono BA. Kalau di YouTube Eko Suwono BA, klik subscribe sebanyak-banyaknya. Insya Allah menjadi berkah. Ibu punya rematik nggak Bu? Bapak yang punya rematik, yang punya asam urat, angkat tangannya minta tolong. Ayo angkat tangannya semuanya Bu. Dua-duanya, saya lagi megang mic. Dua-duanya Bu. Pak semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, angkatlah penyakit saya, hilangkan stres dalam pikiran saya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.